wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 MTWU, mata kuliah Kewarganegaraan, dan saya sebagai ketua dan beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Jasmine Pratama dengan NPM 2440402041, Fakultas Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan. Perkenalkan, nama saya Renharnita dengan NPM 24402107 dari Fakultas Ekonomi jurusan Ekonomi Pembangunan. Perkenalkan, nama saya Reni Handayani dengan NPM 2440402010 dari Fakultas Ekonomi jurusan Ekonomi Pembangunan. Perkenalkan, nama saya Sintadia dengan NPM 2440402074 dari Fakultas Ekonomi jurusan Ekonomi Pembangunan. Perkenalkan, nama saya Wina Gusnasari dengan NPM 2440402044 dari Fakultas Ekonomi jurusan Ekonomi Pembangunan. Perkenalkan, nama saya Zoaida dengan NPM 2440402077 dari Fakultas Ekonomi jurusan Ekonomi Pembangunan. Perkenalkan, nama saya Elvi Maili, NPM 2440402076 dari Fakultas Ekonomi Prodi Ekonomi. Sekian perkenalan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktu untuk kami. Kami sangat menghargai kesempatan berdiskusi dengan Bapak di sini. Kami mengangkat beberapa tema, yaitu Pancasila dan demokrasi, Pancasila dan juga pilkada, dan juga pentingnya Pancasila di era sekarang. Sebelum saya mulai video ini, perkenalkan, nama saya Reni Handayani. Saya Sintadia. Bapak boleh saya perkenalkan diri juga? Terima kasih hadirin sekalian. Terima kasih atas kunjungannya ke kantor KPU Kota Tarakan. Perkenalkan, nama saya Asriani dari KPU Kota Tarakan. Baik, lama saya akan mengajukan pertanyaan. Bapak, bagaimana KPU mendeteksi dan mengatasi potensi gangguan atau hambatan lainnya selain sudah dikenal sebagai proses pilkada agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan demokrasi seperti yang dijelaskan di dalam Pancasila? Bagaimana KPU mendeteksi dan mengatasi potensi gangguan atau hambatan lainnya selain yang sudah dikenal sebagai proses pilkada agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan demokratis seperti dijelaskan dalam Pancasila? Baik, terima kasih pertanyaannya adik-adik sekalian. Tentu kalau berbicara masalah deteksi, tentu berbicara masalah pencegahannya, berbicara masalah inventarisasi. Pada dasarnya hampir di setiap tahapannya, karena kan kalau bicara masalah penyelenggaraan tahapan itu perlu tahap di tanggal 27 November itu pada saat pencoblosan itu hanya satu ataupun bagian daripada yang lain, bagian daripada tahapan yang lain. Untuk sampai di tanggal 27 November pada saat hari pencoblosan itu banyak tahapan yang harus dilalui. Tahapan per tahapan itu dilaksanakan. Nah, sehingga di dalam setiap tahapan tentunya ada beberapa yang menjadi catatan ataupun sebuah menjadi persoalan. Nah, tentunya KPU Kota Tarakan sampai pada hari ini hampir di setiap tahapan itu melakukan yang namanya daftar inventarisasi masalah atau yang biasa dikenal yang namanya DIM. Itu kami menyingkatnya DIM. Nah, di dalam setiap tahapan itu kami inventarisasi, inventarisasi apa yang menjadi persoalannya, lalu kemudian potensi persoalannya apa. Nah, setelah dibuat potensinya, setelah dirumuskan ataupun dipetakan potensi masalahnya, nah baru lalu dipikirkan bagaimana cara mengatasinya.
Nah, pola-pola yang seperti itu dilakukan oleh KPU Kota Tarakan untuk menghindari ataupun menekan terjadinya sebuah permasalahan di setiap tahapan sampai di hari H pencoblosan seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin ditanyakan sama teman saya. Pertanyaan kedua itu, bagaimana terlibatan partisipatif masyarakat dalam pembuatan keputusan publik yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan Pancasila? Oke. Jadi begini, ada beberapa tahapan, bukan ada beberapa sih, hampir di setiap tahapan yang bersinggungan dengan ataupun yang memiliki ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi, itu ada beberapa tahapan. Nah, anggaplah misalkan ada salah satu tahapan, salah satunya adalah tahapan pencalonan misalkan. Salah satu tahapan pencalonan, kami misalkan melakukan yang namanya penelitian administrasi, penelitian perbaikan administrasi, sampai pada akhirnya dia ditetapkan sebagai pasangan calon. Nah, itu akan kami umumkan. Kami akan umumkan melalui media massa, media cetak, media sosial, yang memang kepada baik itu di tingkatan kelurahan itu akan kami umumkan. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mendapatkan tanggapan masyarakat. Nah, tanggapan masyarakat itu bagian daripada kerja-kerja ataupun partisipasi masyarakat. Misalkan kalau ada orang ataupun ada masyarakat yang ingin berpartisipasi misalkan terhadap salah satu pasangan calon itu, ternyata pasangan calon ini punya track record ataupun rekam jejak yang kurang baik. Nah, kalau misalkan demikian, silakan disampaikan yang disertai dengan bukti. Apabila misalkan bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan, maka tidak menutup kemungkinan tanggapan masyarakat itu akan kami jadikan pertimbangan, lalu kemudian akan berdampak pada sebuah keputusan. Tidak hanya pasangan calon, KPU Kota Tarakan itu ada yang namanya badan ad hoc. Badan ad hoc itu terhitung dari BPK, ada namanya BPS, ada namanya KPPS. Nah, setiap tahapan itu kami umumkan, baik itu proses seleksi administrasinya, lulus administrasi kami umumkan, lulus wawancara kami umumkan. Nah, nama-nama itu kami umumkan, itu untuk mendapatkan tanggapan ke masyarakat. Si A misalkan seperti itu tidak layak ataupun tidak memenuhi kriteria untuk menjadi anggota ataupun badan penyelenggara. Karena demikian kan, silakan dilampirkan buktinya. Bukti itulah nanti yang akan kami jadikan sebagai dasar apabila memang tidak memungkinkan ataupun tidak memenuhi kriteria, dan akan kami putuskan dia layak lulus atau tidaknya. Itu bagian daripada kebijakan-kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Seperti itu deh. Jadi perlibatan masyarakat itu cukup berpengaruh. Iya, sangat berpengaruh, dan itu kami sangat butuhkan. Kenapa demikian? Karena KPU Kota Tarakan anggotanya itu cuma 5. Sangat terbatas sekali, jangkauan informasinya sangat terbatas sekali, sehingga peran masyarakat itulah yang kami butuhkan untuk berpartisipasi, memberikan informasi kepada KPU Kota Tarakan dalam menentukan sebuah kebijakan ataupun sebuah keputusan seperti itu. Yang terakhir Pak, apa langkah konkret yang diambil KPU untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam proses pemilihan umum dan pendidikan pemilih? Kalau bicara masalah konkret ya, berbicara langkah konkret, KPU Kota Tarakan sampai pada hari ini itu secara masif melakukan yang namanya sosialisasi kepada masyarakat. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentunya di berbagai segmen. Tidak ujuk-ujuk kumpulkan satu lapangan, masyarakat datang semua, tidak gitu. Kita melakukan sosialisasi itu berbasis per segmen, berbasis kelurahan misalkan. Kita sekarang sosialisasinya di kelurahan ini.
di kelurahan ini, ataupun misalnya kita sosialisasi di berbasis perempuan, di komunitas perempuan atau di kelompok-kelompok perempuan, kelompok mahasiswa, kelompok pesisir, itu kami jangkau semua untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya peningkatan ataupun partisipasi masyarakat itu tinggi pada saat di hari pencoblosan tersebut, seperti itu. Mungkin segitu aja Pak pertanyaan dari kami. Kalau misalnya ada salah kata atau mungkin kurang enak untuk ditanyakan kepada Bapak, kami mohon maaf sebelumnya, dan juga terima kasih untuk jawaban yang Bapak berikan. Salam sejahtera Bapak. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Jasmine Pratama dengan NPM 2040402041. Saya mahasiswa dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan. Perkenalkan, nama saya Evi Maili, NPM 2440402076. Saya mahasiswa dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan. Selanjutnya mungkin Bapak juga bisa memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Riswanto, saat ini menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kota Tarakan periode 2023-2028. Baik, karena Bapak juga sudah memperkenalkan diri, kita langsung saja ke topik pembahasan dan tujuan kami mewawancarai Bapak. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas mata kuliah kami, yaitu mata kuliah Kewarganegaraan, dan Bapak akan menjawab beberapa pertanyaan tersebut. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita akan langsung ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apa dampak positif dari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam menjaga kedamaian dan persatuan selama pelaksanaan pilkada? Dampak positif penerapan Pancasila. Ya, semua penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sendi-sendi kehidupan itu bernilai positif. Bagus semua gitu. Karena kan Pancasila ini kan sebagai pembatas, sebagai dasar, sebagai ideologi yang memang dalam setiap sendi-sendi kehidupan itu harus ada Pancasila. Dan mulai dari kehidupan bermasyarakat, bersosial, berbangsa, bahkan berkeyakinan. Kenapa Pancasila poin pertama, yang pertama itu apa? Ketuhanan. Orang berbicara ketuhanan yang pertama, kayak gitu. Jadi bukan hanya sebatas untuk kehidupan di dunia, tapi kehidupan di akhirat juga ada. Gitu. Pertanyaan yang kedua, bagaimana peran pendidikan politik yang berbasis Pancasila dalam membentuk pemilih yang cerdas dan kritis dalam pilkada? Ya. Jadi itu yang coba kita lakukan ya dalam beberapa kali sosialisasi, mulai dari pemilu sampai pemilihan yang terakhir ini yang kita lakukan. Jadi semua sosialisasi yang kita lakukan itu tidak terlepas dari pada nilai-nilai Pancasila. Ini juga menjadi pendidikan politik bagi masyarakat, khususnya kemarin itu kita banyak bergerak di pemilih pemula, pemilih pemula, supaya yang dilarang dalam undang-undang pemilihan itu tidak dilakukan. Jadi contoh tidak membiasakan diri misalkan kayak, karena apapun prinsipnya money politik itu tetap salah. Gitu. Walaupun hari ini sudah menjadi kayak menjadi kebiasaan kan, itu sudah dianggap biasa gitu sama masyarakat, bahkan aneh kalau tidak ada duitnya gitu. Padahal itu hal yang salah. Nah, makanya jangan membiasakan hal-hal yang salah gitu. Karena
membiasakan hal-hal yang salah, itu lama-lama ketika itu semua dilakukan, banyak orang yang melakukan, maka akan jadi benar gitu. Padahal tetap salah. Nah, kemudian jangan kayak beli campaign, negatif campaign, melakukan hoax, menyebarkan hoax, isu sara dan lain-lain sebagainya, negatif campaignnya. Itu kan hal-hal yang dilarang dalam proses pemilu maupun pilkada. Nah itu coba ketika saya jadi narasumbernya, maka saya akan banyak berbicara di situ tentang hal-hal, dan itu semua kan sejalan dengan Pancasila kan. Bagaimana kemudian kita mencoba melakukan hal-hal yang memang bisa mencerdaskan para pemilih ini. Terkhusus kemarin itu kita berbicara di pemilih pemula gitu, yang memang bisa dikatakan sebagai pemilih yang masih murni gitu, belum terkontaminasi. Nah, bagaimana mereka supaya tetap tidak terkontaminasi dengan hal-hal buruk daripada demokrasi. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa peran Bawaslu dalam mengawal demokrasi? Peran? Iya. Ya, demokrasi. Bawaslu hadir itu karena demokrasi di Indonesia diterapkan, pemilihan langsung diterapkan. Bawaslu sebagai apa? Sebagai pengawas, sebagai wasit, sebagai, ya kan jelek juga. Misalkan dalam sebuah pertandingan itu tidak ada wasitnya. Ya kan, misalkan ada pertandingan bola antara A dengan B. Pelaksananya siapa? Panitia pelaksananya siapa? KPU, teman-teman di KPU, panitia pelaksananya. Wasitnya siapa? Wasit dan pengawas siapa, supaya panitia itu bekerja sesuai dengan tupoksinya. Misalkan harus menyediakan hakim garis, harus menyediakan tempat duduk bagi, ya kan, yang mengawasi itu semua siapa? Ya kita di Bawaslu gitu. Nah, kan aneh juga kalau misalkan pekerjaan proyek kaya, misalkan proyek bangun rumah misalkan, itu ada pengawasnya loh. Itu sekelas proyek bangun satu rumah itu harus ada pengawasnya, harus ada mandornya. Kan begitu. Bukan pelaksana teknis semua kan. Nah, supaya tetap berjalan sesuai dengan regulasi-regulasi yang ada. Kan itu aja. Baik Pak, di era sekarang ini, di era modern, di mana semuanya sudah serba teknologi, menurut Bapak bagaimana peran Pancasila? Apakah perlu dan bagaimana perannya? Nah, itu tadi yang saya bilang bahwa bukan hanya di era sekarang, bahkan dari zaman batu sampai zaman nanti setelah kita, dari zaman kepiting sampai zaman ketinting juga, Pancasila masih sangat relevan, masih sangat pantas, dan sudah tidak ada perdebatan ya buat saya, sudah final dan mengikat untuk tetap dijadikan landasan kita, ideologi kita, dasar kita gitu, dalam proses bermasyarakat, berbangsa, bernegara, beragama. Itu sudah final buat saya. Jadi mau sampai kapanpun itu Pancasila masih sangat layak. Itu tadi, dengan perkembangan zaman yang sekarang itu, orang kayak misalkan foto bersebelahan lalu kemudian bisa bergerak jadi video, berpelukan dan lain sebagainya gitu. Perkembangan zaman ini, hadirnya Pancasila itu sebenarnya supaya kita tidak menyalahgunakan perkembangan teknologi ya, perkembangan teknologi yang ada sekarang ini gitu. Pancasila hadir sebagai pembatas supaya misalkan kita gunakan memang ya sesuai dengan fungsinya. Kayak misalkan foto foto berdampingan karena mungkin ada dendam lalu kemudian disalahgunakan jadi berpelukan, padahal ini antara laki-laki dan perempuan yang bisa ketika misalnya itu dilakukan bisa menimbulkan masalah besar gitu. Nah,
Pancasila hadir di situ sebagai pembatas supaya kita tidak melakukan hal itu, hal-hal yang memang tidak sesuai dengan fungsinya, ya kan? Pancasila ada di situ, ketuhanan yang Maha Esa. Apa Pancasila kan? Apa? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan Perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ketika kita lakukan kira-kira ayat 2 kemanusiaan, persatuan itu masih terjadi enggak? Kan enggak kan? Karena itu kan jatuhnya fitnah kita. Masa foto bersebelahan lalu kemudian diedit sedemikian rupa gara-gara teknologi apa namanya itu? AI. AI. Ya kan? Teknologi AI akhirnya jadi berpelukan. Kan itu nggak bagus kan? Nah, makanya Pancasila hadir sebagai pembatas gitu loh. Supaya kita tidak kelewatan. Jangan melakukan itu. Gitu. Seandainya Pancasila bisa bicara, jangan melakukan itu. Nggak bagus itu. Nah, kemudian dalam Bawaslu itu kemarin sempat kita ada laporan lah ya masuk ke saya langsung via WA, ada video yang beredar kemudian diedit demikian rupa ada suara cewek di situ. Padahal saya tahu persis video itu tidak ada suaranya. Gitu. Itu diedit sedemikian rupa bahasannya. Wah, ini kan kalau misalkan jadi konsumsi publik kan jadi beda cerita gitu loh. Nah makanya kita langsung take down videonya, jangan sampai beredar gitu, bahaya gitu, bisa mencederai persatuan kita nanti. Ali? Ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya karena menyempatkan untuk menjadi narasumber kami kali ini. Mungkin itu saja dari saya dan rekan saya. Jika ada salah kata maupun tindakan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat kepada Provinsi Bapak Adi Kusuma. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya telah hadir dan sebagai narasumber kami kali ini. Untuk pertama-tama Bapak, saya silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinata Kusuma, salah satu anggota Dewan Provinsi Kalimantan Utara dari fraksi Partai Golkar Dapil 1 Tarakan. Dan saya sendiri, saya adalah Sikadia, mahasiswa dari Universitas Borneo Tarakan dari Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Politik. Tujuan saya mewawancarai Bapak untuk memenuhi tugas mata kuliah FKWU di Bapak Intan. Baiklah, tanpa berlama-lama untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana DPR mendukung pendidikan politik bagi generasi muda agar mereka dapat memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Ya, kalau kami di Dewan Provinsi khususnya Kaltara sangat mendukung, terutama ada di mahasiswa dan pelajar untuk memahami politik sesuai pesan Pancasila dan Undang-Undang 45 karena menurut saya penting pada adik ini memahami politik karena biar bagaimanapun adik-adik dibantu menurut bangsa. Jadi harapan saya adik-adik mulai dari sekarang ikut memikirkan, ikut berjuang memikirkan kemana arah bangsa ini. Karena biar bagaimanapun kalian berada di atas itu. Mungkin itu. Baik, selanjutnya, apa peran DPR dalam keberlangsungan sistem pemilu yang mendukung keadilan sosial dan persatuan bangsa sesuai dengan Pancasila? Ya, peran DPR sangat penting ya, karena berbagai macam program terutama yang mendukung produk kebangsaan terutama sangat kita dukung. Apalagi kedepannya kita akan
menjalankan program yang namanya wawasan kebangsaan kepada masyarakat. Insya Allah DPR akan mulai bergerak melakukan program wawasan kebangsaan itu di 2025. Bisa dijelaskan Pak apa itu program? Program wawasan kebangsaan itu kita memberikan wawasan kebangsaan kepada masyarakat. Kita sebagai DPR itu mengajak masyarakat dan melalui program akademisi untuk memberi sedikit ilmu tentang wawasan kebangsaan kepada masyarakat. Pertanyaan terakhir, di tengah perkembangan teknologi dan informasi yang pesat, apakah Pancasila masih berperan dalam kehidupan sehari-hari Bapak dan bagaimana bentuk perannya? Ya, sangat berperan karena kita sebagai warga negara Indonesia itu sangat berpengaruh, terutama masalah keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena sosial itu penting menurut saya, supaya tidak ada kesenjangan antara sama masyarakat yang lainnya. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Ya, cukup. Jika ada salah kata maupun tindakan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Handayani dari Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan. Di sini saya selaku mahasiswa ingin mewawancarai salah satu pemuda yang ada di Tarakan ini dengan tema Pancasila Demokrasi, Pancasila Pemilu, dan pentingnya Pancasila di era sekarang. Untuk abangnya boleh perkenalan diri dulu, Bang? Ya, perkenalkan, nama saya Dedi Rahman. Kemudian saya sekarang ini tinggal di Tarakan. Terkait masalah kegiatan sehari-hari, saya kesehariannya bersama dengan DPRD Provinsi. Saya tenaga ahli di sana, dan kemudian juga di tahun 2023 saya sebagai tenaga ahli Gubernur bidang informasi dan teknologi. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bang, kami langsung memberikan pertanyaan kepada Abangnya. Yang pertama, mengapa penting bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam pemilu nih, Bang? Bagaimana lagi sudah dekat-dekatnya pemilu nih? Penting, tapi berpartisipasi dalam pemilu itu bukan bicara soal masalah menggugurkan kewajiban memberikan hak suara saja, tetapi memang terutama anak muda harus jauh lebih selektif, karena dari Komisi Pemilihan Umum itu memberikan banyak space waktu untuk mencari tahu informasi terkait rekam jejak, visi misi, latar belakang, apapun itu tentang pasangan calon pemimpin yang akan dipilih nanti tanggal 20 November. Berpartisipasi menurut saya penting lah, karena setiap warga negara itu punya hak untuk menentukan masa depan daerahnya. Kan kita sudah melalui proses pemilihan calon rakyat di tingkat kabupaten kota, provinsi, dan RI, juga menentukan pilihan presiden kita. Nah, saat ini kita menentukan pemimpin di daerah yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat. Penting sekali. Terima kasih. Selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan kesadaran politik di kalangan pemuda? Gampang. Meningkatkan kesadaran politik itu berangkat dari pada relatif atau relevansi kebijakan yang ditetapkan. Ya, karena kenapa saya bilang kebijakan? Ya, instrumen pemerintah yang paling bisa dirasakan oleh teman-teman seluruh lapisan masyarakat yang bekerja dimanapun, mau dia pegawai negeri, terus kemudian mau dia kerja di BUMN, mau dia kerja swasta, instrumen kebijakan itu sangat berpengaruh. Sehingga itulah kenapa saya bilang itu yang akan menstimulan kesadaran atau teman-teman untuk berkegiatan. Apa sih yang didemo mahasiswa kalau bukan kebijakan? Sehingga kesadaran itu untuk melakukan pemilihan, ikut serta dalam menentukan pilihan, seperti yang sampaikan di awal, kenali, ya kan, telusuri calon-calon pemimpin yang akan memimpin kami. Langsung ke pertanyaan selanjutnya. Boleh? Ini pertanyaannya,
apa saja langkah konkret yang bisa diambil oleh para tokoh pemuda untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi? Banyak hal. Memang ada diskusi-diskusi publik. Memang cenderung memang yang disajikan KPU dalam proses kampanye, proses debat publik itu memang pertama kita terbatas dalam konteks pembahasan atau tema yang dibahas, terus kemudian terbatas bicara soal masalah waktu. Biasanya teman-teman muda ini kan biasanya ya bernaung di dalam organisasi, bernaung di dalam badan lembaga internal kampus, itu bisa mengundang atau mengajak ketua tim atau bahkan calonnya sekalipun untuk berdiskusi menanyakan hal-hal itu. Nah, jadi memang selangkah lebih dekat lah dengan calon pasangan calonnya. Untuk selanjutnya nih Bang, kami mau nanya, menurut Abang nih, apakah nilai dari Pancasila itu masih butuh untuk dilakukan di zaman sekarang? Maksudnya masih butuh Pancasila kah di zaman sekarang itu menurut Abang? Jadi Pancasila itu kan dasar negara ya. Jadi memang penerapannya pun memang berlandaskan Pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini itu juga berlandaskan Pancasila. Nah, ada beberapa tempat yang mungkin penerapan Pancasila itu tidak penuh unsurnya dari setiap 5 sila. Ya bukan berarti tidak perlu diterapkan, tapi memang daerah itu sudah memang masyarakatnya sudah berketuhanan, mereka betul-betul tidak ada gesekan di antar umat beragama, tidak ada larangan terhadap memeluk agama apapun yang diakui undang-undang. Memang sila yang diperlukan di satu daerah, contoh kayak keadilan sosial bagi masyarakat, bagi wilayah yang memang kesenjangan sosialnya tinggi. Jadi kalau bicara soal masalah penting atau tidaknya itu bukan masuk fase pertanyaan, sehingga ini bukan lagi bicara soal masalah penting, tapi sebuah keharusan. Nah, di dalam sebuah negara dan kita sebagai seorang warga negara ada aturan yang mengikat itu, sehingga aturan itu pun ada landasan hukum itu dalam undang-undang dasar. Jadi ini kan menurut Abang ini kan tentang sebuah keharusan. Jadi menurut Abang ini generasi sekarang ini udah cukup nggak sih Bang untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dari Pancasila yang pertama sampai Pancasila yang terakhir? Generasi yang mana dulu? Generasi muda sekarang. Generasi muda. Masalah penerapan Pancasila sebenarnya kita nggak boleh juga melulu patokannya Pancasila. Sekarang ini kan zaman sudah cukup modern, sehingga pendistribusian informasi, terus kemudian gaya berkomunikasi, serta gaya sistem perdagangan dunia, sistem ekonomi, terus kemudian juga bagaimana segala hal yang kemudian dari tiap zaman ke zaman itu berubah. Jadi memang pertanyaannya ketika memang apakah sesuai dengan nilai Pancasila di masyarakat yang sekarang atau remaja-remaja yang sekarang, harus ada uji, harus ada parameter yang dilakukan untuk menguji itu. Ya, simpelnya seperti yang saya bilang, kalau bicara soal masalah tentang kita menguji sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, silakan tanyakan apakah mereka beragama atau tidak. Silakan tanyakan apakah anak-anak sekarang ini melakukan ajaran-ajaran atau perintah-perintah agamanya. Seperti itu. Jadi kalau seandainya ukurannya apakah penerapan itu terjadi, maka harus ada ujian, harus ada uji kompetensi di sana. Jadi termasuk juga keadilan sosial. Ya, keadilan sosial itu kalau seandainya seorang anak menerapkan sebuah keadilan sosial itu bukan itu. Keadilan sosial itu diterapkan oleh negara bagi seluruh warga. Jadi kalau ukurannya seorang anak, ya itu nggak pas. Makanya saya bilang ukuran Pancasila itu diterapkan dalam sebuah instrumen peraturan, yaitu undang-undang. Kalau kamu mengukurnya dalam kapasitas seorang persona, maka tidak akan ada ukuran yang pasti gitu. Sekarang ya itu saya bilang, bagaimana kau mengukur seorang anak itu punya rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sementara dia diukur sebagai seorang individu. Itu ukuran adalah negara yang bisa melakukan itu. Mungkin pertanyaan yang saya berikan sampai sekarang kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
wawancara hari ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, terima kasih ya teman-teman dari Terima kasih ya Bang sudah mau jadi narasumber kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Handayani. Saya Wina Gusina Sari. Di sini kami akan melakukan wawancara terkait dengan Pancasila demokrasi, Pancasila pemilu, dan juga pentingnya Pancasila di era sekarang. Hari ini yang kami akan wawancarai adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Borneo Tarakan. Mungkin kakak bisa memperkenalkan diri? Baik, bismillah. Perkenalkan, nama saya Lina Nur Hidayati dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGSD Angkatan 2023. Baik, terima kasih buat Kak Lina karena telah menyempatkan waktu di siang hari ini untuk kami mewawancarai. Untuk mempersingkat waktu, mungkin teman saya akan langsung membacakan pertanyaan yang akan kami pertanyakan. Sebelumnya di sini saya akan bertanya kepada Kak Lina. Menurut Kak Lina, bagaimana seorang wanita bisa ikut berperan dalam memperkuat demokrasi yang berlandaskan Pancasila di negara kita ini? Oke, baik. Sebelumnya peran wanita ya dalam memperkuat demokrasi berlandaskan Pancasila di negara kita. Jadi sebelumnya saya samakan persepsi dulu ya. Kalau dari yang saya pelajari, perempuan itu merupakan tombak dari peradaban. Jadi peran wanita sendiri itu terlepas dari Pancasila adalah pencetak generasi, atau bukan hanya sekedar melahirkan atau menyusui ya, tapi mendidik dan lain sebagainya untuk generasi berikutnya, menanamkan nilai-nilai demokrasi, menanamkan nilai Pancasila terhadap generasi seterusnya. Jadi bisa dibilang sebagai ujung tombak peradaban. Nah, selanjutnya untuk berlandaskan Pancasila di negara kita sendiri, kita tahu ada namanya hak asasi manusia. Kita sebagai wanita juga punya hak untuk menyuarakan diri kita, untuk bisa berpolitik, untuk bisa aktif dalam pemilu ataupun berdemokrasi. Nah, dari situ juga bisa menjadi landasan wanita untuk berperan aktif nih dalam demokrasi. Selanjutnya, menurut Kak Lina, bagaimana perempuan bisa menjadi agen perubahan dalam pemilu berlandaskan Pancasila? Nah, kalau jika berlandaskan pada Pancasila, mungkin aku bisa tarik nilai sila kedua dan sila keempat ya. Sila kedua yang merupakan kita meng-highlight hak-hak asasi manusia, dan sila keempat yang merupakan bermusyawarah dan mencapai keputusan bersama. Bagaimana sih agen wanita menjadi agen perubahan? Jika berdasarkan Pancasila, kita nih wanita juga punya hak untuk berbicara, punya hak untuk memberikan pendapat. Nah, dari hak-hak kita itu bisa kita realisasikan di sila keempat, yang dimana kita bisa ikut dalam bermusyawarah, dalam diskusi sebuah forum, ataupun memilih misalnya pemimpin, memilih suatu keputusan berdasarkan voting atau pemilihan bersama. Jadi dari bagaimana jadi agen perubahannya? Ya kita harus kritis sebagai, apalagi mahasiswa ya, kita harus kritis, kita harus selektif dalam memilih dan menilai suatu peraturan, atau ketika mendapat informasi baru, peraturan baru, apalagi dekat-dekat pemilihan pemimpin seperti ini, kita harus lebih selektif bagaimana memilih pemimpin berdasarkan visi misinya, sesuai enggak sama kita, sesuai enggak sama apa yang kita mau di 5 tahun yang akan datang nih, karena 5 tahun mereka akan memimpin. Jadi seperti itu. Selanjutnya, bagi kakak, seberapa penting Pancasila sebagai dasar ideologi dalam kehidupan sehari-hari di era globalisasi? Pentingnya Pancasila sebagai ideologi di era globalisasi ya. Kita nih masyarakat Indonesia berkehidupan dan menjalani kehidupan haruslah berideologikan Pancasila, karena Pancasila itu sendiri merupakan dasar negara. Pentingnya di era globalisasi, dari nilai-nilai Pancasila ini kita tuh bisa menjadikan itu filter biar kita tuh nggak tergerus sama arus globalisasi, dan hal lain itu menguatkan kita untuk tidak gampang goyah, tidak istilahnya FOMO kayak gitu kan, akan tren-tren terbaru yang mungkin kurang baik bagi kita ataupun bagi sekeliling kita. Itu sih. Selanjutnya, apa tantangan terbesar yang Kak Lina temui dalam memperjuangkan nilai-nilai Pancasila, terutama yang berlaku dengan kesetaraan gender? Oke.
gender ya, tantangan terbesarnya. Tantangan terbesar dalam kesetaraan gender tuh mungkin karena masih banyak ya paham-paham yang bilang kalau cewek itu atau perempuan itu tuh nggak harusnya aktif di aktif dalam segala hal, tapi harus di dapur, ngurus anak dan lain sebagainya. Tapi di sini tantangan itu bisa kita jadikan semangat untuk kita terus berprestasi, berkarya, untuk bisa membuktikan kalau perbedaan gender itu tidak mempengaruhi kita untuk berkarya dan berprestasi loh teman-teman. Jadi tantangan terbesar itu pasti diskriminasi yang pertama. Diskriminasi terhadap wanita ataupun dapat banyak akses untuk melanjutkan segala hal. Contohnya aja kalau misalnya, ini kan ngambil di Jepang ya, tapi kalau nggak tahu kalau di Indonesia. Kalau di Jepang tuh kan kalau wanita yang sudah menikah tuh susah sekali untuk naik pangkat dalam pekerjaannya. Nah itu salah satu bentuk diskriminasi yang buat kita tuh kesulitan dan tidak bisa fleksibel dalam segala hal. Mungkin itu tantangan terbesar. Oh iya betul, di Indonesia juga ada tuh Kak. Kan misalnya kalau mereka magang di sebuah perusahaan, mereka itu dilarang menikah sebelum mereka bakal naik kontrak. Nah, ada juga yang berhijab harus lepas hijab loh di hotel. Nah, benar kan? Jadi podcast. Lanjut. Oke, selanjutnya yang terakhir, sebagai seorang wanita, apa nih pesan Kak Rina kepada perempuan Indonesia agar lebih aktif menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu? Oke, buat teman-teman terkait pemilu, apalagi tinggal menghitung hari, jangan sampai suara kita itu disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Karena yang merasakan itu kita, bukan sekarang, tapi 5 tahun yang akan datang. Pentingnya kita untuk selektif dalam memilih pemimpin itu untuk kita juga. Jadi pesan saya, tolong lebih selektif lagi, lebih kritis lagi untuk hal ini. Pilihlah pemimpin yang bisa membawa kalian pada kesejahteraan kalian. Terlebih kita nih, kita kan pasti mau diangkat nih derajatnya, pengen diangkat sih dipermudah untuk segala akses, jadi nggak dipersulit. Jadi untuk itu teman-teman tetap kritis, tetap menjadi wanita yang tangguh, apalagi perempuan melawan, hidup perempuan melawan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Atas waktunya mohon maaf jika ada salah kata. Saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih buat wawancara hari ini Kak. Saya tutup wawancaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Coba lihat dulu pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaida dari Fakultas Ekonomi. Di sini saya sudah bersama dengan Bapak Musla selaku Ketua RT 14 Komisihan. Sebelumnya saya ingin terima kasih kepada Bapak atas waktu yang sudah diluangkan dan terima kasih karena sudah mau menjadi narasumber saya. Mungkin saya bisa langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Menurut Bapak, apa saja peran-peran Pancasila dalam rukun tetangga? Peran Pancasila dalam penerapan di rukun tetangga ya, Jadi peran Pancasila itu sendiri sangatlah dekat atau tidak lepas dari kehidupan masyarakat, khususnya di tingkat RT. Misalkan sikap toleransi warga, jadi warga seyogyanya itu harus berdampingan, bertoleransi sesuai dengan asas-asas Pancasila ya kan, menghormati agama, terus kemudian mempersatukan bangsa, khususnya warga, mempersatukan istilahnya dalam tindakan kehidupan sehari-hari. Warga itu harus saling toleransi, menghargai sesama atau perbedaan di warga, karena warga manusia di sini itu tidak hanya menganut satu agama, mereka berdampingan ya. Kemudian menjaga lingkungan sesuai dengan kaidah atau prinsip-prinsip Pancasila ya, menjaga lingkungan istilahnya, keamanan, kebersamaan, seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara meningkatkan partisipasi warga
dalam kegiatan hukum tetangga yang sesuai dengan prinsip Pancasila? Partisipasi warga dalam kehidupan atau partisipasi warga dalam lingkungan hukum tetangga, ya, sesuai dengan prinsip Pancasila. Jadi untuk meningkatkan partisipasi warga, sejujurnya warga dalam kehidupan sehari-hari mereka harus berdampingan. Seperti pertanyaan yang pertama tadi, itu masih ada hubungannya. Jadi dalam tindakan sehari-hari sesuai mungkin sila-sila dalam Pancasila, harus saling menghormati sesama umat beragama. Contohnya di warga itu misalkan saling menghargai, misalkan di keagamaan tertentu harusnya kita menghormati, meskipun di antara warga ada yang berbeda dengan agamanya, ya kan. Misalkan merayakan hari raya. Hari raya itu warga yang Islam biasanya atau yang Nasrani itu misalkan umat Islam merayakan hari raya, Nasrani itu berkumpul membantu, jadi toleransi. Terus kemudian mereka bertemu, berinteraksi, jadi keamanan dan ketertiban seperti itu. Jadi intinya poin-poin di situ sudah mencerminkan dari asas-asas atau prinsip Pancasila, karena semua tindakan sehari-hari itu memang mencerminkan dari sila-sila yang dari 1 sampai 5. Keadilan ada, jadi bagaimana kita harus saling menghormati, saling mensupport, toleransi antar umat beragama, kemanusiaan yang adil, misalkan saling tolong menolong tadi. Tolong menolong itu dalam arti misalkan ada yang mempunyai acara hajat, antar warga saling berinteraksi. Jadi seperti itu masih ada prinsip-prinsip Pancasila. Pengertian dari RT kemudian dijabarkan ke kehidupan sehari-hari di hukum tetangga. Jadi seperti itu pengertian dari meningkatkan partisipasi warga dalam kegiatan hukum tetangga. Pak, mungkin saja pertanyaan yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya, terima kasih sudah menyempatkan hadir di sesi wawancara hari ini. Saya Iren Harnita, dan kesempatan ini saya akan berbincang bersama Owen, seorang perwakilan Gen Z yang pastinya punya jawaban yang bisa menjawab pertanyaan dari kami. Terima kasih. Tema kali ini adalah Pancasila, Demokrasi, dan pentingnya Pancasila di era sekarang. Dan tujuan kita tentu saja untuk memahami lebih dalam pandangan, pengalaman, dan pikiran dari perspektif Gen Z. Jadi mari kita buat suasana santai tapi tetap fokus. Sebelumnya, mungkin saudara bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman yang akan menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Owen Petit. Saya perwakilan dari lokal A1 untuk sesi wawancara hari ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana cara Anda mengintegrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia nyata maupun di media sosial? Kalau untuk dari saya sendiri, mengintegrasikan Pancasila dalam keseharian saya, biasanya dilakukan dengan berbagai cara, contohnya seperti gotong royong ataupun saling
kerja sama contohnya seperti sama teman-teman, saling toleransi bersama teman-teman, karena kita tahu di lingkungan kita sekarang ini semua itu sama rata, sehingga kita untuk kehidupan kita sehari-hari itu sangat butuh yang namanya toleransi. Lanjut yang pertanyaan yang kedua, apa alasan yang membuat generasi muda antusias atau enggan berpartisipasi dalam pemilu? Kalau dari saya selama penelitian saya tersendiri, itu generasi muda sebenarnya antusias dalam pemilihan, karena mereka itu merasa seperti suara mereka itu penting. Kenapa demikian? Karena sebelum mereka melakukan pemilihan, mereka akan menyeleksi dulu apa saja sih keunggulan dari masing-masing calon, dan apa saja nanti apabila dia terpilih, apa gunanya untuk pemilih ini. Dan juga kenapa ada salah satu atau beberapa anak muda sekarang itu tidak melakukan pemilihan, karena mereka itu kurangnya seperti wawancara ataupun penelitian mereka tersendiri, karena menurut mereka percuma mereka seperti memilih tapi nanti tidak akan timbal balik kepada mereka tersendiri. Itu sih. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apakah generasi muda sudah dilibatkan dengan baik dalam proses demokrasi di Indonesia? Generasi muda mulai dilibatkan dalam proses demokrasi di Indonesia, tetapi masih ada ruang untuk meningkatkannya, pendidikan politik dan akses informasi yang lebih baik, hingga membuat meningkatkan partisipasi mereka. Dan juga banyak yang kita lihat di era sekarang ini, banyak sekali anak muda dilibatkan dalam pemilihan daerah, entahkah itu dia di daerah lingkungan sendiri ataupun di pemerintahan pusat. Mungkin itu sih. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Bagaimana pendapat Anda tentang tantangan demokrasi di era digital seperti hoax dan polarisasi terhadap nilai-nilai Pancasila? Tentang demokrasi di era digital seperti hoax dan polarisasi bisa mengancam nilai-nilai Pancasila. Pentingnya untuk mengingatkan literasi digital dan krisis agar masyarakat bisa memilih informasi yang besar dan tetap menjaga kebersihan di dalam masyarakat. Wah, jawaban yang menarik dari Owen. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbagi pandangan dan pengalaman yang pastinya sangat menarik dan inspiratif untuk kita semua. Semoga apa yang dibahas hari ini bisa memberi insting baru dan juga bahkan refleksi buat kita semua, terutama untuk memahami lebih baik perspektif dari Gen Z. Sekali lagi terima kasih Awan. Sampai jumpa di sesi wawancara selanjutnya. Tetap semangat, terus belajar, dan jangan lupa untuk saling mendukung. Saya Iren Harnita, pamit undur diri. Terima kasih. Dadah.